Nah, tema saya pagi hari ini adalah mengapa Tuhan mengizinkan hidup tidak sesuai harapan. Mengapa Tuhan izinkan kita ada dalam proses, ada dalam sengsara, ada di dalam hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, seperti itu ya. Yang berbeda dengan doa-doa kita, dengan harapan kita. Mengapa Tuhan mengizinkannya? Ya, kita lihat Ibrani 12 ayat 11, Bapak Ibu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin, Bapak Ibu. Kalau saya lihat kamus bahasa Indonesia, kata ganjaran ini ada dua artinya. Yang pertama, hadiah, dan yang kedua, hukuman. Jadi di dalam ganjaran itu ada hadiah dan juga hukuman. Itu menurut kamus bahasa Indonesia ya. Nah, karena tema saya ini mulai dengan kata mengapa, maka ini selalu kan kita bertanya, ada apa dengan kita? Selalu kita akan tanya, mengapa ya saya begini? Mengapa ya? Mengapa ya? Mengapa ya? Benar ya? Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang gini. Ketika Tuhan Yesus ada dengan murid-murid dalam perahu, ada badai, ada gelombang, dan kita lihat bahwa dia menghardik ombak dan gelombang itu. Murid-murid bertanya begini, siapa gerangan orang ini? Sehingga badai pun tunduk padanya. Oke, yang kedua, pada waktu mujizat pertama dibuat, yaitu di pesta perkawinan di Kana. Bapak Ibu tahu, air berubah menjadi anggur. Banyak orang takjub pada waktu itu. Kita lihat yang berikut. Pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan anak tunggal seorang janda di Naim, ya. Orang kagum dan memuliakan Tuhan. Dan dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang mengikuti dia karena banyak mujizat yang dia buat. Benar ya? Tapi satu ketika dia ada di salib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Mengapa, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, jadi akhirnya kita juga bisa bertanya, kenapa Tuhan yang sangat luar biasa bisa buat banyak mujizat, tapi ketika dia ada di dalam masalah, dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Betul? Ketika dia ada dalam penderitaan, dia sendiri tidak bisa turun dari sana. Betul ya? Jadi kata mengapa dan mengapa ini pasti juga selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau ketika kita baik-baik saja, kita tidak tanya mengapa. Tapi ketika ada masalah, ketika harapan tidak sesuai, doa-doa kita belum dijawab, pasti kata mengapa dan mengapa. Nah, tidak ada jawaban pasti untuk menjawab semua pertanyaan saudara dan saya tentang mengapa begini, mengapa begitu. Tapi Alkitab bisa menjawab sesuatu yang pasti. Dan ada dua hal untuk kita mengerti tentang mengapa orang selalu bertanya mengapa ya, mengapa ya, mengapa ya. Kenapa kita bertanya mengapa, mengapa, mengapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, karena pengetahuan kita itu terbatas. Oke. Yang kedua, karena kurangnya pemahaman saudara dan saya tentang kuasa Tuhan. Kuasanya yang besar, bayangkan dia menciptakan langit dan bumi yang seperti ini. Tapi kita kadang-kadang juga tidak memahami kuasanya. Murid-murid juga mengalami itu. Benar ya? Mereka ada dengan Tuhan setiap hari, tapi ada badai, mereka berteriak, Tuhan mengapa tinggalkan kami? Seperti itu. Jadi kata mengapa itu mengandung dua hal. Karena memang yang pertama pengetahuan kita itu terbatas. Otak kita itu kan cuma besar bapau. Terbatas. Dan yang kedua karena kita kurang memahami tentang kuasa Tuhan. Nah itu untuk menjawab mengapa. Kembali ke Yesaya 55 ayat 8 dan 9.
Dia berkata, Tuhan berkata, firman Tuhan bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Benar ya? Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi memang tidak terselami pikiran-pikiran Tuhan itu. Makanya manusia selalu bertanya, mengapa, mengapa, dan mengapa. Nah, kembali ke Ibrani 12 ayat 11 tadi, bahwa ganjaran itu mengandung arti yang pertama hadiah, dan yang kedua hukuman. Nah, saya tadi malam, bukan tadi malam, kemarin saya lihat cucu saya ya, Abramo itu, dia dimarahi mamanya sangat keras, aku dengar dia kadang-kadang sentil juga ya, kakinya, pantatnya gitu. Dan saya lihat dia menangis. Saya juga sebenarnya tidak tega gitu. Saya sedih apalagi kalau mukanya yang penuh belas kasihan. Tapi Mama bikin begini ya, supaya kamu tuh ngerti ya, bahwa begini, begini, begini. Nah, ini orang tua mendidik anak-anaknya ya. Itu ganjaran yang sebenarnya tidak enak pada waktu diberikan. Ada tangisan dari anak kecil ini. Tapi saya percaya bahwa di balik itu ada satu didikan untuk kebaikan daripada anaknya sendiri. Sehingga yang tadinya dia salah, dia akan tahu, oh ini jalannya harus gini. Oh yang benar tuh begini. Jadi setiap ganjaran itu kita harus ingat selalu di sana ada kasih. Bahkan firman Tuhan bilang di ujung rotan ada kasih, benar ya? Di ujung rotan ada kasih. Jadi seperti itu orang tua kita kepada anak-anaknya, seperti itu Tuhan juga dengan saudara dan saya. Jadi ingat saja bahwa setiap ganjaran ada kasih, ada hadiah di sana, dan juga ada hukuman. Ada hukuman Bapak Ibu, ya, ada hukuman, ada rotan yang harus diberikan. Dan saya percaya itu untuk kebaikannya. Untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kebaikan orang percaya, untuk kebaikan saudara dan saya. Jadi kalau ekspektasi saudara dan saya, kita berharap mau begini, tapi kalau itu berbeda, tidak sesuai harapan, jangan kecewa. Jangan tanya lagi mengapa dan mengapa dan mengapa, tapi belajar untuk memahami siapa Tuhan yang kita sembah itu, siapa Bapa kita itu, cari tahu tentang Dia, dan itu hanya bisa didapat lewat firman-Nya, lewat hubungan dengan Dia setiap hari, dengan doa, pujian, dan penyembahan, kita akan bisa mendapat jawaban-jawaban mengapa dan mengapa dan mengapa. Seperti itu. Nah, ada banyak alasan yang bisa menjawab pertanyaan mengapa Tuhan izinkan seperti ini untuk saya. Tapi yang saya mau bagi pagi ini untuk Bapak Ibu hanya 3 saja. Ya, hanya 3 saja. Mengapa Tuhan izinkan kesusahan? Mengapa Tuhan izinkan air mata? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Mengapa Tuhan izinkan apa yang saya harapkan ini tidak sesuai dengan apa yang saya terima? Yang pertama nih, Bapak Ibu catat ya. Yang pertama, untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Itu yang pertama. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi setiap ganjaran yang kita terima itu sebenarnya untuk membawa kita ke jalan yang benar. Amin Bapak Ibu, ya. Itu pastikan. Saya kasih contoh tentang kisah Elimelek, Bapak Ibu. Elimelek ini istrinya Naomi, kemudian ada 2 anaknya, yaitu siapa? Mahlon dan Kilion. Ya. Satu ketika ada kelaparan di Bethlehem, dan mereka pergi ke Moab. Padahal Moab itu musuh bebuyutan Israel ya, Bapak Ibu. Tapi mereka pergi ke sana karena ada kelaparan. Itu bisa lihat di dalam Bilangan 22 ayat 1 sampai 25. Itu ada cerita di sana. Pada waktu mereka pergi ke sana, padahal Bethlehem itu kan rumah roti ya, Bapak Ibu. Pada waktu mereka pergi ke sana, karena ada bencana di situ, apa yang dialami oleh Elimelek?
Elimelek meninggal, 2 putranya juga meninggal. Benar? Dan akhirnya yang tinggal hanya Ruth dan Naomi. Orpah juga pergi. Ruth dan Naomi. Nah, Bapak Ibu tahu cerita akhirnya di dalam Rut 1 ayat 13 itu, Naomi itu kan sebenarnya artinya nama aslinya tuh manis. Tapi ketika masalah yang dia hadapi, kehilangan orang-orang yang dia cintai, dia bilang begini di dalam Rut 1 ayat 13, jangan panggil aku lagi manis, tetapi Mara yang artinya kepahitan. Jadi ketika apa yang dia alami tidak sesuai dengan harapannya, maka dia kecewa, dia pahit. Seperti itukah Bapak Ibu dan saya juga, kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan harapan kita bisa kecewa, kita bisa pahit, hati yang pahit, kepahitan terhadap teman, kepahitan juga terhadap Tuhan, dan seterusnya. Itu tidak boleh terjadi. Dan itu Naomi, ya. Jadi jangan panggil aku lagi manis, nama asliku, tapi Mara, karena tangan Tuhan teracung kepadaku. Nah, itu kata Naomi. Tapi kita lihat, ada ganjaran di baliknya ini. Ada Ruth, dari Ruth turun kelahiran Raja Daud, dan dari sana Yesus Kristus. Wow, keren ya. Jadi selalu ada hukuman, tapi juga ada hadiah. Ada pukulan, tapi ada kasih. Ada luka, tapi juga ada yang dibalut. Itu Tuhan kita, Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita tetap ada di jalur yang benar. Amin. Dan itu kisah tentang Elimelek, Bapak Ibu. Nah, contoh yang kedua, ya, contoh yang kedua. Oh, sorry, sebelum masuk ke yang kedua. Saya mau kasih tahu juga, saya mau cerita bahwa kalau kita perhatikan penjara, kalau kita perhatikan di rumah-rumah sakit, saya percaya tempat-tempat ini juga bisa menjadi saksi bahwa ada banyak orang yang datang ke penjara yang ada di rumah-rumah sakit, kemudian mereka berbalik ke jalan yang benar. Benar ya? Banyak orang yang dihukum ada di dalam penjara, tapi melalui penjara mereka menjadi orang-orang yang akhirnya juga memberitakan Injil. Benar ya? Nah, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, izinkan semua itu terjadi. Dengan catatan, minta selalu bantuan Roh Kudus untuk menolong kita melewatinya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk menuntun kita hidup bagi Yesus dan untuk memperluas kerajaannya. Jadi setiap masalah yang kita hadapi itu sebenarnya untuk menuntun kita datang atau hidup bagi Dia. Dan juga untuk memperlebar, memperluas kerajaannya di bumi. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Di dalam Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Nah, kita lihat di sini, ini kan orang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Betul? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi hal buta sejak lahir ini bukan karena dosa ayahnya atau dosa dia, tapi supaya Tuhan itu dipermuliakan. Karena apa? Pada waktu Tuhan orang buta ini melihat, semua orang melihatnya, dan saya pastikan mulutnya itu tidak bisa lagi dikunci. Mulut tidak bisa lagi direm, Bapak Ibu. Karena kemanapun dia pergi, dia akan bilang begini, semua ini karena Tuhan. Saya disembuhkan. Saya bisa melihat sekarang karena kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu hal-hal yang spektakuler yang Tuhan buat supaya kita datang kepadanya dan supaya kerajaannya diperluas. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Luar biasa ya, hebat ya Bapak Ibu. Jadi masalah apapun, sengsara, penderitaan, harapan-harapan yang belum sesuai, ternyata itu untuk kebaikan kita. Untuk membentuk karakter kita. Tadinya suka memberontak, sekarang menjadi orang yang sabar. Dulu tidak suka berdoa, sekarang suka berdoa. Karena masalah, benar gak sih? Saya juga beberapa waktu terakhir ini, saya juga akhirnya bersyukur gini, oh Tuhan, dangke ya. Ternyata masalah ini membuat saya sangat sering bisa berulang-ulang, bisa datang berulang-ulang kali. Benar Bapak Ibu? Ketika ada masalah, Bapak Ibu datang kemana? Datang ke Tuhan. Bukan satu kali. Ketika belum dijawab juga, datang lagi. Datang lagi. Jadi betul banget. Bersukacita dalam segala keadaan. Karena justru keadaan yang tidak mengenakan akan membuat saudara dan saya untuk datang terus dan datang terus dan datang terus. Saya dulu ketika ada masalah Bapak Ibu, saya pasti udah mikir siapa yang akan saya cari pertama. Tapi Tuhan merubah. Tuhan yang dicari pertama. Nanti Tuhan yang akan menolong kita melalui orang-orang yang akan menolong saudara dan saya. Jadi kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu doakan sampai hari ini dan belum ada jawabannya. Kok saya sakit sampai sekarang belum juga disembuhkan. Tapi saya percaya banyak Bapak Ibu di sini yang mengalami kesembuhan-kesembuhan lewat kesaksian Bapak Ibu. Benar ya? Banyak sekali kita belajar untuk lebih menjadi dewasa di dalam Tuhan. Lewat masalah-masalah, lewat jawaban-jawaban yang belum kita terima, akan membuat kita datang dan terus datang kepada Tuhan. Amin. Jadi untuk membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Saya baca satu kisah, ada seorang pengusaha kaya di Indonesia, Bapak Ibu. Dia punya perusahaan nomor 1 lah di bidangnya. Tapi kemudian dia bangkrut, perusahaannya bangkrut dan dia betul-betul jatuh miskin. Kemudian dia bangun lagi, dia bangkit lagi, dan dia jatuh lagi. Dia bangun lagi, beberapa kali dia bangkit dan dia tetap turun ke nol. Sampai satu hari dia sadar dan dia bersaksi begini, bahwa kalau bukan Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan, saya tidak akan seperti ini. Dulu dia tidak seperti itu. Dia membangun semuanya. Dia tahu itu karena dia. Itu karena kekuatan. Tapi ketika dia jatuh berulang-ulang kali, dan akhirnya dia baru berbicara, saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama dengan saya. Betul? Kita bukan siapa-siapa. Kita boleh bangun apapun. Tapi Bapak Ibu, kita akan tetap jatuh, kita akan tetap mundur, kita akan tetap kecewa. Sampai kita berkata, hanya karena Tuhan. Jadi saya mengalami ini bukan kata orang, kata Ayub. Tapi karena saya melihat. Karena saya mengalami sendiri kisah saya dengan Tuhan. Itu 3 hal yang saya bagikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi belum sesuai dengan harapan kita, ingat 3 hal tadi. Bahwa dia menuntun kita ke jalan yang benar. Amin. Dan yang kedua, supaya dia dipermuliakan. Kerajaannya diperluas. Dan yang ketiga, supaya karakter kita juga menjadi karakter seperti Kristus. Bapak Ibu, 1 Korintus 9 ayat 24-27. Paulus bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu, karakter Kristus harus kita miliki. Baik sebagai pekerja, sebagai pebisnis, sebagai pelayan, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak, dimanapun Tuhan menempatkan saudara dan saya. Ingat, milikilah karakter Kristus. Amin. Sebagai pelayan-pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ingat karakter Kristus yang membuat kita
supaya sesudah kita memberitakan Injil, kita sendiri tidak ditolak. Izinkan Tuhan bekerja melalui setiap situasi yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Izinkan Tuhan Yesus pegang kendali atas seluruh kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini. Izinkan Tuhan Yesus menuntun hidup kita setiap hari. Izinkan Dia menepati janji-janjinya di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Saya kembalikan untuk Pastor Luther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Pertanyaan mengapa Tuhan mengizinkan hidup tidak sesuai harapan itu saya percaya tadi dijelaskan oleh Ibu Paula dengan sangat baik Bapak Ibu ya. Dan orang dewasa ketika dia tahu kunci rahasia bahwa hidup ini, kalau dia hidup dengan Tuhan, ini adalah sebuah perjalanan. Maka satu waktu nanti dia tidak akan menanyakan mengapa, tapi dia akan percaya bahwa setiap perjalanan dia dengan Tuhan ini pasti ada tujuannya. Karena orang yang tahu tujuan pasti tidak akan sampai di mana-mana, tapi dia akan sampai pada namanya pelabuhan, pengharapan dia. Kan pengharapan Alkitab katakan tidak akan pernah mengecewakan. Jadi berharap kepada Tuhan terus, jadilah dewasa, percaya bahwa semua yang kita hadapi, masing-masing orang kan berlari pada jalurnya. Karena punya masalah dengan keluarganya, keuangannya, bisnisnya, ada di pelayanannya, ada pada pribadinya. Masing-masing orang punya problem. Nah, kita nggak satu waktu nanti tidak perlu bertanya mengapa dan sebagainya. Tapi kita belajar, Tuhan aku bersyukur kepada Engkau bahwa semua yang Kau jadikan ini baik bagiku, supaya aku bisa mengenal Engkau secara pribadi. Dan jawaban kalau Bapak Ibu tanya mengapa, tadi dijawab oleh Ibu Paula dengan firman Tuhan tadi, dengan 3 poin itu, saya pikir itu cukup bagi Bapak Ibu ya. Sehingga kita mulai mengarahkan diri kita, reposisi diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa tujuan dari semua problem, masalah, pergumulan yang kita hadapi adalah membuat kita semakin dewasa dengan Tuhan, supaya kita siap menerima berkat-berkat-Nya yang akan Tuhan perintahkan datang kepada kita. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah kami tinggal dalam kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu menuntun, membimbing kami, sehingga kami menjadi kuat. Kalau hari ini kami bisa bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hidup tidak sesuai harapan? Karena yang kami minta, yang kami lakukan, itu bukan yang terbaik yang ingin Tuhan berikan kepada kami. Mungkin baik, tapi bukan terbaik. Tapi Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau hari ini kami belum melihat pintu yang terbuka, menurut pikiran kami, menurut hati kami dan harapan kami, tapi kami percaya Tuhan punya pintu yang terbaik yang sudah Tuhan bukakan kepada kami. Dan Engkau adalah pintu itu. Dan tidak semua pintu yang terbuka, pintu itu bukan diperuntukkan bagi kami. Tapi Tuhan telah menyediakan jalan dan pintu yang terbaik untuk kami lewati, untuk kami menikmati semua yang terbaik. Dan Engkau akan membawa kami dalam seluruh kapasitas-Mu untuk mengerti bahwa rancangan dan tujuan Tuhan itu indah bagi kami. Materaikan firman, berkati Ibu Paula, berkati keluarganya, berkati Pak Roland, berkati Kakak Oki, JJ, Abramo, berkati juga Iki. Persiapan pernikahannya nanti bulan September juga, dalam perlindungan Tuhan. Anugerah kebaikan Tuhan turun bagi mereka. Kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita